mengatakan self ideal gara-gara Anda belum seperti itu. Gitu loh. Sehingga ketika saya coach tentang self ideal ini, maka banyak orang akhirnya ngerti. Sosok seperti apa yang paling Anda inginkan? Andai Anda dapat sempurna menjadi sosok tertentu. Sebagai seorang guru, seharusnya saya ini orangnya menyenangkan, Pak Aris. Saya membuat mereka bahagia. Saya menjadikan murid saya itu merindukan saya. Mereka paham, mereka punya masa depan. Mereka memahami ilmu saya. Jadi semua terkait dengan idealnya Anda sebagai seorang guru, itu ditulis semuanya, itulah namanya self ideal. Ketika self ideal ini diterjemahkan lebih detail, maka ada yang namanya peran-peran sosok manusia. Sebagai seorang suami, self idealnya itu seperti apa? Harusnya suami itu mendengarkan istrinya, memahami karakternya, melayaninya, menemaninya, membuat dia berharga, bernilai, membelikan emas setiap bulan. Ideal. Loh, setiap bulan saya belikan emas istri saya itu 5 gram. Setiap bulan. 5 gram. Batangan. Punya antam. Jadi itu pemindahan ini, asuransi. Jadi saya sebelumnya ikut asuransi. Setelah saya pikir-pikir, mendingan dalam bentuk emas saja. Nah itu biar istri yang ngatur kan begitu. Serahkan sama Allah. Jadi yang perlu Anda pahami, self ideal itu penting banget karena ini merupakan titik tuju. Ini jarang orang Indonesia diajarkan ini. Siswa diajarkan, idealnya menjadi seorang siswa itu seperti apa sih menurutmu? Pinter Pak, lanjut. Dia itu punya perhatian dengan guru, lanjut. Sayang teman, itulah namanya siswa budiman kan gitu. Kan ada lagunya itu. Jadi yang perlu Anda pahami, kalau Anda memahami self ideal ini, maka terbentuk dari kebaikan, nilai-nilai, sifat-sifat yang Anda kagumi maupun pengalaman dari orang lain. Jadi ketika saya tadi tanya sebagian Anda sudah langsung menyebutkan harusnya dia itu mencintai siswanya, terus siswanya sukses, terus itu self ideal semua. Dan setiap orang itu tahu self ideal, tapi belum tentu mau menuju ke sana. Betul ya? Self ideal guru disiplin, lanjut lagi, empati, lanjut lagi, senang dengan tim, lanjut lagi, menghargai yayasan, lanjut, mendorong kepala sekolah, lanjut, hubungan baik dengan orang tua, lanjut, silaturahim walaupun lewat handphone ke murid-muridnya, lanjut. Jadi self ideal itu, makanya kalau dalam workshop nanti itu, ini kan singkat ya, nanti habis waktunya. Workshop itu ada kertas yang harus diisi. Self ideal seorang guru menurut Anda itu apa? Nah, itu ditulis semuanya. Berwawasan, kemudian memiliki website pribadi, walaupun Blogspot kan gratis tuh. WordPress, Blogspot itu gratis. Memiliki Facebook, Instagram, punya channel YouTube pribadi. Itu kenapa tidak? Saya menerjemahkan itu. Hari ini YouTube saya sudah dimonetisasi. Kenapa? Karena sudah memenuhi persyaratan YouTube 1000 subscriber plus 4000 jam tayang. Karena saya lebih dari itu, sudah 10.800 subscriber saya, plus jam tayang sudah ribuan kali. Akhirnya saya dapat gaji itu dari YouTube. Ada iklan. Jadi setiap kali Anda membuka YouTube saya, itu pasti ada iklan. Jadi saya dapat gaji. Dolar itu. Jadi yang perlu Anda pahami, bukan masalah gajinya Pak. Tapi keilmuan kita itu diterima oleh banyak orang. Terlihat dari apa? Berapa kali dilihat. Coba bayangkan, saya nyewa tempat ya untuk 1000 orang di Depok itu harus menyiapkan 25 juta Pak satu hari untuk tempat saja. Tempat dan 500 kursi. Jadi 500 kursi berikutnya harus sewa lagi. Itu untuk 1000 orang. Tapi dengan adanya YouTube, live streaming YouTube, itu peserta bisa sampai 5.000 dan saya tidak bayar apapun. Paling saya bayar Zoom. Zoom pun sekarang udah mulai murah. 350.000 untuk 300 tempat selama 1 bulan full. Per bulan hanya 350.000. Ada lagi yang lebih murah dari itu. Tapi kan saya ingin yang tenang kan. Kalau murah-murahan kan gak enak. Ya iya. Tiba-tiba saya percaya orangnya lari. Nah bisa aja. Jadi sahabatku sekalian, kalau Anda ingin tahu mengapa
Semua membuli dia seperti barang antik. Diomongin. Karena dia ketika SD di SD umum. Akhirnya apa? Hampir bunuh diri. Tapi akhirnya dia mampu menemukan dirinya. Bang Zul ini sekarang ini dikenal sebagai seorang fotografer internasional. Anda bisa cek di YouTube, di Google, Zul fotografi atau fotografer. Anda akan melihat bagaimana seorang Zul hari ini diundang oleh Turki, oleh Brazil, oleh Singapura, oleh Indonesia, dan Instagramnya sedemikian luar biasa followernya. Karena dia mampu menjadi seorang murid maestro fotografi Indonesia. Dan ternyata dia juga murid dari seorang Didi Petet almarhum. Dan ketika Anda melihat dia kok melayang seperti ini, bawa mobilnya, ternyata ini adalah mobil yang dia rancang sendiri, dilakukan oleh tukang las yang ada di dekat rumahnya. Dan ini dia masuk Al Jazeera. Al Jazeera itu kan berita dunia tentang bagaimana seorang Zul. Bahkan dia akhirnya mampu menghasilkan karya-karya besar. Jadi suatu saat Taruna Mandiri ketika nanti sudah COVID sudah kita dituntaskan, anak-anak sudah masuk, perlu menghadirkan orang-orang seperti ini. Baik lewat offline maupun online. Jadi dia akhirnya membawa obor Paralympic Games ketika di Banyuwangi, diberikan kesempatan. Dan seorang Zul, ketika saya berkomunikasi dengan dia lewat Zoom, bahkan beberapa kali bareng memberikan materi motivasi, dia berkata, sesungguhnya diskriminasi yang sesungguhnya bukan dari orang lain. Tapi ketika kita melakukan diskriminasi pada diri kita sendiri, karena orang lain itu tergantung dari bagaimana memandang diri kita. Itulah citra diri. Jadi karena dia memandang dirinya adalah unik, saya punya potensi, dan saya akan lakukan yang terbaik, maka semua orang menempatkan dia pada potensi yang terhormat. Tapi kalau dia memandang dirinya adalah sampah, kemudian meminta-minta, kemudian pasti akan dibuang-buang dia, ditendang-tendang oleh orang. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana Anda menempatkan diri Anda? Itu self ideal.
Saya ini orangnya Pak Aris ya, kurang menyenangkan kayaknya. Saya ini orangnya sepertinya kurang perhatian. Saya ini orangnya, nah self ideal ini contohnya nih. Self ideal itu adalah bisa Anda lihat dengan berikutnya. Ini Abang Zul masih self image. Nah tadi sudah ya self ideal. Jadi self ideal adalah semua hal-hal baik yang Anda harapkan ada pada sosok diri Anda. Untuk menjadi sosok yang ideal. Tuh, sebagai seorang guru, istri, suami, anak. Nah itu self ideal. Sekarang saya lanjut ke berikutnya. Karena nanti materinya langsung bagaimana kita mengisi. Ini paradigmanya. Yang kedua adalah self image. Self image itu apa? Self image itu adalah inner mirror, kaca diri. Kaca diri itu maksudnya apa? Anda berkaca diri sekarang nih. Sebenarnya Anda itu sudah ideal atau belum? Gitu loh maksud saya. Sudah ideal atau belum? Iya ya, kayaknya saya belum ideal deh. Bangunnya kesiangan, sholatnya masih kadang-kadang, berbagi masih pelit, lihat orang baik, saya yang sedih. Nah itu contoh self image. Kita menilai diri kita. Bisa juga nilai baik, bisa nilai buruk, tapi kejujuran. Saya itu ya Pak Aris ya, kalau teman dapat sertifikasi saya itu ikut bahagia. Karena minimalnya dia terbantu kehidupannya dan saya juga ikhlas kok dia orangnya baik. Oke. Tapi kalau saya Pak Aris, saya nggak mau. Nggak mau apa? Nggak mau orang lain beda dari saya. Mosok? Dia gitu loh. Kok dia sih? Nah itu akhirnya tetangganya beli mobil dia masuk ambulan kan begitu. Karena dia selalu merasa tidak nyaman dengan kehebatan-kehebatan yang dipertontonkan oleh Allah di sekitarnya. Padahal orang hebat itu adalah orang yang bahagia dengan kehebatan orang lain dan bersinergi dengan orang itu. Jadi gini, saya pernah menangani seorang klien, pasien, yang dia ini punya sifat tidak rela kalau orang lain itu di atas dirinya. Kenapa dia jujur? Kan saya masuk ke dalam hipno, kondisi bawah sadar, di mana orang tidak bisa bohong. Kalau di setting di bawah sadar, mulai sekarang dan seterusnya, Anda susah sekali untuk berbicara bohong, dan saat ini Anda jujur. Itu jujur banget. Jadi dia ngaku, bagaimana hal-hal yang ada di dirinya. Jadi ternyata, ini kisah nyata, bagaimana dia merasa sudah lama bekerja, tapi kenapa kok penghargaan tidak sedemikian diberikan pada dia? Kok diberikan kepada yang lain? Itu juga bagian dari self image, cermin diri. Jadi cermin diri adalah bagaimana Anda melihat ke dalam diri Anda. Ini memang hari ini lebih banyak saya berbicara terkait dengan guru ya. Karena saya berhadapan langsung dengan guru. Nanti untuk orang tua secara khusus adakan Zoom meeting parenting di mana saya berbicara dengan orang tua. Karena ini sayang banget kalau ketemu dengan para guru ini, bagaimana guru taruna mandiri. Taruna mandiri ini benar-benar menjadi lejitan yang luar biasa. Coba perhatikan baik-baik. Para guru hebat. Kalau Anda hari ini berpendapat dengan diri Anda, itu harus jujur. Karena kejujuran Anda itu bisa untuk mengevaluasi. Nanti ada self esteem. Contohnya gini. Contoh gini. Cetak biru, gambaran mental. Seperti apa aku ini, itu ternyata dari hasil penelitian, itu terbentuk dari yang pertama, pengalaman masa lalu. Sering dibully, gak percaya diri dia. Sering disakiti, mudah sakit hati dia. Jadi ternyata pengalaman masa lalu itu termasuk bagaimana reaksi orang lain terhadap Anda ketika kecil. Makanya guru yang ngomong seperti ini kejadian pada saya kan, saya pernah ceritakan dulu. Kenapa saya sekarang ini susah banget untuk belajar bahasa Inggris? Karena guru bahasa Inggris saya tidak menghargai saya. Tidak menghargai tulisan izin yang saya berikan dengan bahasa Inggris. Karena dia menilai tulisan ini jauh dari benar. Tidak sesuai dengan structure dan sebagainya. Tidak sesuai dengan EYD kalau dalam bahasa kita. Pokoknya ini memalukan guru tadi. Jangan sok pinter lah kalau belum bisa bahasa Inggris gitu. Jadi yang terjadi saya dibully oleh teman-teman saya terkait dengan surat itu. Sok pinter lu, sok Inggris lu, Mr. Only for, gara-gara tulisan saya Only for my best teacher. Mr. Only for, wajah Inggris Jawa. Terbully, akhirnya apa? Saya benci jadinya.
dengan pelajarannya gara-gara gurunya. Jadi jangan hari ini banyak anak yang benci pelajaran tertentu, itu karena gurunya tidak menarik dan tidak menyenangkan. Dan dia mendapatkan kesan susah. Jadi sebenarnya kurikulum yang sebenarnya adalah Anda. Tuh. Jadi sahabatku sekalian, self image itu adalah inner mirror, cermin diri. Orang yang menemukan dirinya sebagai tipe pecundang, biasanya menemukan cara untuk gagal. Dan orang yang menemukan dirinya sebagai sistem yang baik, dia akan menemukan cara untuk sukses. Orang yang menemukan dirinya sebagai korban ketidakadilan, selalu menemukan jalan penderitaan dan membetulkan pandangan tersebut. Coba deh kalau Anda merasa Anda itu adalah sosok yang tidak disayangi orang tua. Atau tidak sayangi pimpinan. Atau Anda merasa bahwa saya ini adalah orang yang korban ketidakadilan. Pasti keputusan apapun lembaga tersebut selalu salah di mata Anda. Karena Anda merasa korban ketidakadilan. Ada loh seorang guru yang stres sendiri. Kenapa? Karena dia sudah berkacamata kotor. Jadi gini. Jadi ketika ada seorang tetangga baru, suami istri yang baru menikah, kemudian ada orang yang sudah lama tinggal di rumah tersebut, ngomong ke suaminya, ayah lihat tuh pengantin baru, mosok nyuci kok masih kotor begitu. Suaminya bilang, iya betul juga ya, kok nggak bersih gitu ya nyucinya ya. Karena ketika dijemur itu masih kotor gitu. Besoknya, begitu lagi seorang wanita ini ngomong, iya ya kok nggak belajar ya dari masa lalu ya, masih aja kotor. Akhirnya suaminya penasaran. Ketika suaminya keluar, kok bersih. Ternyata jendela rumah dia itu yang kotor. Akhirnya jendela ini dibersihin tuh sama suaminya. Bersih, kinclong mengkilat. Istrinya bilang, tuh udah bersih sekarang cuciannya. Beda dengan kemarin. Suaminya bilang, sudah bersih dari awal bu. Yang kotor itu jendela rumah kita. Gitu ya. Begitupun kehidupan kita. Kalau jendela rumah Anda dalam konteks pikiran Anda kotor, semua orang itu kotor di depan Anda. Kebijakan bagus pun jelek. Makanya sekarang ini prinsip hidup itu sudah berubah. Selama dia adalah lawan, kalaupun dia benar, tetap saja salahkan. Itu yang terjadi. Kalau dia teman, walaupun salah, benarkan. Itu adalah prinsip karakter yang paling salah dalam kehidupan. Dan itu yang bertanggung jawab para guru. Makanya saya selalu bilang kepada para guru, hati-hati dengan self image Anda. Orang yang menemukan tipe sukses, sekarang gini, ada guru betulan, ada guru kebetulan. Guru betulan memang benar-benar pengen jadi guru sejak awal, dan guru kebetulan adalah guru yang kebetulan ada lowongan guru dan akhirnya melamar jadi guru. Itu guru kebetulan. Namun setelah menjadi guru, kita abaikan betulan maupun kebetulan. Saya pun menjadi seorang motivator kan kebetulan, bukan betulan. Kalau motivator betulan dia pasti harus merencanakan, jadi di jurusan komunikasi atau psikologi. Itu minimalnya, bukan dokter hewan. Kan saya dokter hewan. Di Indonesia itu dokter hewan jadi motivator itu jarang. Langka. Kalaupun ada orang protes, saya bilang, hewan saja nurut sama saya. Nah gitu kan. Langsung diam dia. Nah yang perlu Anda pahami, orang yang kebetulan itu tidak salah. Karena Allah mengarahkan ke sana. Cuma setelah dia di situ, dia mau belajar tidak. Mau menggali potensinya tidak. Mau mengejar ketertinggalan enggak. Makanya sekarang ketika ada orang mengejek saya misalnya, dokter Wan kok jadi motivator? Saya bilang, baik. Sekarang gini, Anda datangkan orang yang paling malas di sekolah ini. Paling bodoh di sekolah ini. Kumpulkan orang-orang itu. Dan biarkan dia sampai bersamai. Dan saya coach, nanti lihat. Dan itu pernah kami lakukan di sebuah sekolah di Jakarta. Anak-anak yang nakal satu sekolah itu dikumpulin Pak. Di puncak, dibiayai orang tuanya. Yang bolos, yang kelahi, yang bully, yang minum. Pokoknya nakal. Pokoknya yang aneh-aneh. Dikumpulin di puncak, saya datang. Saya tanya ke mereka, tahu nggak kenapa kalian dikumpulkan? Oh, bolos Pak. Yuk, remedial terus Pak. Yuk, tapi mereka pede semua Pak. Mengakui karena memang sewarna. Gak ada yang perlu ditutupi. Loh semua memang sudah dicap gitu. Saya bilang,
Berdasarkan penelitian dari Harvard University, orang-orang yang sukses itu seperti kalian. Karena kalian sebenarnya orang yang berani menunjukkan siapa kalian sesungguhnya. Cuma caranya saja yang kurang benar. Tapi kalian adalah orang yang jujur dalam kehidupan, caranya saja yang kurang benar. Kalian tidak suka sesuatu dan kalian mengatakan, aku nggak suka. Dan akhirnya kalian bolos. Berarti kalian adalah jujur dalam diri kalian. Cuma caranya yang salah. Kalian berani untuk berontak ketika kalian tidak sepakat dengan guru kalian. Maaf Pak, saya nggak setuju. Dan itu bisa jadi dikatakan kalian adalah pembangkang. Cuma caranya yang salah. Siapa yang pengen sukses? Katakan saya. Saya gitu. Semangat. Siapa yang pengen menunjukkan pada orang-orang yang ada di sana dan di sini bahwa kalian adalah orang-orang yang bernilai. Saya gitu. Nah, jadi ternyata perlu juga itu dikumpulkan orang-orang yang senasib gitu. Bermasalah, tapi dibangkitkan. Dan akhirnya apa? Terjadilah sebuah titik balik. Mereka akhirnya memiliki sebuah komitmen bahwa saya harus tunjukkan bahwa keraguan semua orang terkait dengan saya akan buktikan dengan prestasi. Memang tidak terselamatkan semua, tapi minimalnya banyak yang berubah. Dalam hidup kan tidak bisa semuanya, itu tergantung keluarganya. Tapi itu penting. Yang perlu Anda pahami adalah ternyata saya bisa buktikan kepada Anda sekarang. Anda hari ini pulang ke rumah, cerita saja tentang kebahagiaan. Kepada orang terdekat Anda, suami Anda, istri Anda, atau anak-anak Anda dengan semangat menyala. Keren banget hari ini. Tahu nggak ayah? Acara tadi itu membuat saya akhirnya ngerti. Ternyata seorang laki-laki itu ingin dihargai. Maaf ya ayah, kalau selama ini kau menghargai. Saya siap melayani ayah. Sadar. Nanti dia ngelonjak Pak. Enggak. Cara menaklukkan seseorang itu adalah dengan kita masuk ke bawah sadarnya. Nanti saya ajari ya. Saya ajari. Hipnotis level 1. Ya. Jadi langsung praktek. Bagaimana orang itu senang, bahagia, dan mengikuti Anda. Itu justru kita harus masuk ke dalam dirinya. Jangan memaksa dia untuk masuk ke dalam kita. Jadi kita harus tahu metodenya. Kita akan praktekkan metodenya nanti. Ada namanya Midas Touch. Sentuhan Midas, sentuhan emas. Jadi kalau Anda mempraktekkan sentuhan Midas, sentuhan emas, maka orang akan merindukan Anda. Dan ini yang terjadi. Saya mempraktekkan Midas Touch ini sehingga lembaga-lembaga saya tidak pernah mengajukan proposal. Termasuk Pak Jadi saya nggak pernah mengajukan proposal kan. Surat, permohonan, tolong, nggak ada. Termasuk Al-Azhar, ke School, ke Global. Dulu sebelum masih di Global. Sebelumnya Pak, jadi di Global. Kemudian di Al-Izhar, B400. Sebagian besar mereka itu bersinergi dengan saya bukan karena saya adalah orang yang terbaik. Bukan, karena banyak yang terbaik. Tapi karena saya adalah menyenangkan bagi mereka dan mereka senang bersama dengan saya. Bagaimana caranya? Harus di atas ekspektasi. Jangan persulit ketika memang mudah. Pak jadi WA ke saya, Paris tanggal ini bisa, tanggal sekian. Oke, jam segini, oke. Itu ternyata hubungan seperti itu jauh lebih hebat daripada proposal. Trust, kepercayaan. Percaya, insya Allah saya hadir. Jadi orang itu nyaman. Nih, lihat. Ini yang dinamakan inner mirror. Seringkali, nih tolong ya, ini penting banget. Seringkali kita menjalankan pilihan-pilihan orang lain untuk kepentingan kita ataupun untuk kepentingan mereka yang seolah-olah dianggap sebagai pilihan kita sendiri. Karena kita tidak punya pilihan hidup. Jangan-jangan Anda sekarang bersuamikan pilihan orang lain. Karena Anda tidak punya pilihan sendiri. Dipilihan oleh orang tua. Karena kelamaan kita memilih. Bisa jadi. Bisa jadi kita sekarang berprofesi sebagai seorang guru pilihan orang lain. Bukan pilihan kita. Karena kita terlalu lama memilih. Tapi yang sudah terjadi biarlah terjadi. Tapi bagaimana kita memperbaikinya? Dengan cara apa? Kita harus punya perencanaan dan itulah yang kita perjuangkan. Hidup itu sekali. Nikmatilah. Setelah itu ada kehidupan kembali. Nikmatilah kembali dengan apa yang kita lakukan saat ini. Yuk. Kita akan buktikan. Padahal kita sedikit membuat pilihan-pilihan atas kehidupan kita sendiri. Self-image ini adalah kendali hidup Anda. Sekarang saya gini. Terkait dengan self-image. Bagaimana kaca diri? Anda tahu orang yang bisa bernyanyi
dengan orang yang pales ketika nyanyi, walaupun Anda bukanlah penyanyi. Anda bisa tahu orang yang bermain gitar bagus, dan orang yang tidak bisa main gitar, walaupun Anda tidaklah orang yang ahli main gitar. Betul, paham nggak? Jadi orang itu bisa menilai Anda itu lebih cerdas, walaupun dia sebenarnya bukan orang cerdas. Penilaiannya. Nah gitu. Makanya Anda hari ini harus tahu ketika elang terbang dan di atasnya ada burung gagak yang mengganggu. Satu-satunya burung yang berani nangkring di atas elang ketika terbang itu burung gagak. Tapi apa yang dilakukan oleh burung elang? Ada yang tahu di sini? Yang dilakukan oleh elang adalah dia terbang semakin tinggi. Semakin tinggi. Semakin tinggi. Semakin di atas, oksigennya itu ternyata berkurang. Dan ketika oksigen berkurang, gagak yang gak kuat. Pilihannya dua, ikut tapi mati atau dia menjatuhkan dirinya. Begitu pun dengan Anda. Ketika ada orang mengejek Anda, mencaci Anda, tetaplah Anda fokus meningkatkan potensi citra diri Anda sampai orang itu menyerah sendiri. Kenapa? Kalau energi Anda habis untuk ngusir gagak begini terus, nggak terbang-terbang. Begini langsung ngusir-ngusir gini, bisa jatuh dua-duanya. Jadi cara terbaik untuk membuat orang-orang yang mengejekmu, meragukanmu, akhirnya insaf adalah tunjukkan bahwa apa yang dikatakannya itu salah. Itulah self image, perbaiki self image Anda. Jangan sampai akhirnya Anda sudah rajin dikatakan tuh datang tuh penjilat, adalah penjilat. Nah, langsung Anda diam, nggak enak lah. Pas usul ide kreatif, karena temannya bilang, gak usah usul-usul deh. Kalau terlalu banyak usul nanti kerjaan kita juga jadi banyak, akhirnya gak usul dia. Gitu. Gak usah banyak ide, gak usah banyak gagasan. Gara-gara ide kamu tuh jadi repot semua kita. Nah, jadi di Indonesia ini sering terjadi pembuli orang-orang baik. Karena dia tidak ingin dilewati oleh orang itu. Hati-hati. Makanya ada orang yang sepakat, man usul mas'ul. Siapa yang suka usul jadi pimpinan atau jadi ketua panitia. Makanya dia gak pernah usul. Kok kamu gak pernah usul? Nanti kalau saya usul pasti saya jadi penanggung jawabnya. Mendingan gak usah. Padahal Anda yang tahu, Harvard University membuat penelitian, orang-orang yang karirnya bagus itulah orang yang berani beride dan bertanggung jawab atas idenya. Itu penting. Saya mah gini-gini aja Pak, gak apa-apalah. Tapi kan Anda orangnya kritis. Enggak lah sekarang, capek. Males saya. Nanti saya yang jadi penanggung jawabnya. Gaji belum tentu naik, tanggung jawab tambah gitu. Hati-hati loh. Kalimat itu akan menjadikan ketika Anda meninggal gak ada yang sedih. Gak ada peran, gak ada kenangan. Jadi orang sampai mau nangis itu susah, gak keluar air mata. Karena gak ada irisan kenangan. Sampai orang, ya Allah mau nangis kok gak bisa ya. Gitu. Sebagai rasa bela sungkawa itu. Karena gak ada kenangan. Jadi kenapa murid bisa nangis mengingat gurunya? Karena ada kenangan, ada sentuhan kebahagiaan. Dan inilah yang akan kita pelajari dalam self esteem. Kalau ini self image adalah ini penting nih yang poin bawah ini. Nanti saya kasih deh materi ini. Saya kasih PDF-nya, Anda pelajari lagi. Dan rekaman ini di YouTube Anda ulangi lagi, lihat lagi. Biar Anda paham. Karena kemarin ada seseorang yang hampir putus harapan hidup setelah mendapatkan, ini adalah satu materi dari 8 materi Pak. Jadi ini adalah materi satu coaching pertama dari 8 materi pertemuan. Jadi ini namanya coaching psikocybernetik. Ingat, materi pertama ini adalah Anda mulai hari ini fokuskan saja apa yang sebenarnya Anda inginkan. Jangan apa yang tidak Anda inginkan. Ya Allah, saya ingin sehat. Jangan saya tidak ingin sakit. Itu salah. Bisa dipahami? Saya ingin sehat, bukan saya tidak ingin sakit. Itu salah. Saya ingin teman-teman saya kompak, empati, dan saling menolong. Itu bukan saya tidak ingin teman-teman itu egois, menang sendiri, dan tidak saling menolong. Itu salah. Jadi self image itu mulai dengan apa yang Anda inginkan. Contoh, ketika saya ketemu dengan orang yang kaya, keren, raya, dia banyak sedekahnya, saya belajar sama dia. Ajari saya.
Dia bilang, siap dengan resikonya. Siap. Baik. Kalau kamu ingin kaya sebagaimana yang saya rasakan, syarat pertama adalah katakan apa yang kamu inginkan dan hilangkan semua yang terkait keluhan. Itu pelajaran pertama, harus 21 hari. 21 hari tidak boleh mengeluh. Dan harus tahu apa yang diinginkan. Dan apa yang kita inginkan diproklamasikan. Berupa tempelan, tulisan, dan orang-orang yang kita cintai. Saya bilang kepada istri saya, Ibu, saya ingin punya banyak duit. Dan istri harus bilang, amin. Jangan bilang, banyak duit sekarang aja. Gitu. Itu bahaya itu. Jadi minimalnya dia mendukung, amin. Saya ingin ngajak ibu berangkat haji, kita jalan-jalan ke Turki, kemudian nanti kita umroh, kita bisa tawaf bareng sambil bergandengan, kemudian sa'i, keren kan, dan itu sudah terjadi. Kenapa? Karena saya menginginkannya, saya tempelkan, dan istri saya akhirnya bilang, benar juga yang dikatakan oleh ayah dulu ya. Saya foto di Hagia Sophia, kemudian naik di Bosporus, seperti Titanic gitu. Wah. Jadi ternyata latihan kaya itu dimulai dari mental kaya. Bukan kayanya, tapi mentalnya. Mental kaya itu ada 3. Kalau Anda mengerjakan 3 ini, insya Allah pasti kaya. Mau saya kasih tahu? Saya merasakan loh. Artinya rezeki itu mengejar-ngejar Anda. Ngumpet aja dicari-cari itu. Bener. Ketika COVID ini kan ngumpet sebenarnya. Itu dicari-cari. Jadi saya memberikan training MGM, itu pesertanya 50.000. Bagi yang ingin sertifikat, bagi yang tidak ingin sertifikat, free, gratis. Tapi bagi yang ingin sertifikat, mengganti Rp50.000 untuk satu sertifikat biaya penerbitan. Kalau 50.000, yang ikut sertifikat 20.000, kali 50.000, itu dikalikan sama dengan banyak. 1 miliar itu. Iya, 50.000 kali 20.000, 1 miliar. Dan itu banyak. Makanya saya kaget, kok jadi banyak? Gitu. Karena pada dasarnya mental kaya itu adalah mental berbagi. Beri, berbagi. Dan Anda pikirkan apa yang Anda inginkan. Ketika saya berangkat ke sini, kalau saya mikir, nanti kalau COVID gimana? Nanti kalau ada yang COVID kemudian tertular gimana? Nanti kalau di jalan begini gimana? Gimana? Allah gimana? Pikirkan apa yang Anda inginkan. Saya bertemu dengan guru-guru hebat, berbagi dengan orang yang cerdas, dan ketika mereka berubah menjadi orang hebat, saya pun mendapatkan kehebatan itu. Itu. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, kalau Anda mentalnya masih mental miskin, mau bekerja di atas rata-rata dari gaji Anda berkata, nanti yang untung yayasan. Kalaupun muridnya banyak, memang gaji kita tambah apa? Itu mental miskin. Jadi mental miskin itulah mental melihat orang sukses itu dia sakit. Kok dia sih yang dapat cowok ganteng gitu? Ya Allah. Kadang-kadang ya ketika pas nikahan itu, komentar tuh gak enak banget. Itu suaminya ganteng banget. Ya Allah, ceweknya biasa banget. Kok mau sih? Terus, itu. Sampainya ngomong. Akeh duite. Ya, banyak harta. Itu banyak harta. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah orang-orang yang madesu, masa depan suram. Jadi wajah mereka itu gak ikhlas ketika melihat orang lain itu enak itu. Ada nenek-nenek nikah sama anak muda. Itu langsung dibully. Kalau neneknya udah siap dibully. Memang dia sudah menyadari yang anak mudanya dibully. Kamu ini tahu nggak malam pertama kamu keracunan. Gitu. Masa dibully gitu. Susunya udah kadaluarsa katanya gitu. Sampai sedemikian luar biasa dibully. Tapi karena orang itu citra dirinya bagus, saya udah siap dengan resiko apapun. Tapi ingat baik-baik, Anda hari ini, kalau self image Anda selalu bilang apa yang tidak Anda inginkan. Masa ada guru ya, suruh menyebarkan brosur sekolahnya karena COVID ini kan tidak bisa ngirim brosur kecuali di sosial media. Statusnya aja suruh merubah status pendaftaran sekolah, kemudian bagaimana kebahagiaan sekolah. Itu aja susah. Di dalam pikirannya, memang kalau ada yang daftar saya dapat persentase gitu. Memang satu orang ada hadiahnya tuh saya gitu. Nanti kalau muridnya banyak, yang kaya itu yayasan. Nah itu artinya apa? Sakit hati setiap kali ada yang mendaftar sakit hati dia. Kok banyak sih yang daftar? Padahal kalau nggak ada muridnya dia kan ngajar bangku nggak enak kan? Ya iya. Jadi
Ingat ini. Fokus apa yang harus Anda lakukan. Coba begini. Kemarin itu ada seorang suami mau menceraikan istrinya. Dia konsultasi kepada saya, Paris, saya udah gak tahan. Saya itu kayaknya kok gak nyaman banget ketika di rumah. Oke. Pak, mau nggak kita melakukan simulasi saja 1 minggu? Apa Pak Aris? Kita melakukan game kebaikan. Yang pertama, coba deh Bapak apresiasi proses baik yang dilakukan oleh istri Bapak. Istri Bapak masak untuk Bapak? Pernah, setiap hari masak. Bersih-bersih rumah? Pernah. Merawat anak? Pernah. Itu kan kewajiban dia Pak. Nah ini laki-laki yang perlu dikasih pelajaran. Dia bilang itu sudah kewajiban. Coba deh Bapak bilang kalau pas makan ngomong, Bu makasih ya enak makanannya. Udah gitu aja. Ketika dia dandan keren, aku seneng deh kamu dandannya pas. Ketika dia ngerawat anak terima kasih ya. Pokoknya coba Ibu Bapak lakukan 7 hari aja. Ini saya terinspirasi dari sebuah cerita. Sebenarnya makanya membaca cerita itu penting. Ada seorang menantu pengen bunuh mertuanya. Gara-gara ini kisah nyata yang dibuat sebuah ilustrasi. Karena mertuanya ini selalu saja membuat dia tidak nyaman. Omongan mertuanya ini gak nyaman bagi dia. Ngomong ke suaminya, tuh ya nanti cepet pulang. Biar istrimu yang belum bisa masak itu biar bisa masak. Mosok beli makanan terus di luar. Di rumah juga ada yang bisa dimasak. Terus ngapain ada istri? Dan itu ternyata dia dengar. Sakit kan? Kemudian kamu ini anak tunggal. Seharusnya anak tunggal itu kalau beli istri itu, nah gitu. Akhirnya meledak ini, pengen banget dia. Kalau bisa disantet-santet gitu kan. Datang dia ke benar seorang guru. Orang pinter gitu ya. Tapi gurunya ini guru baik. Guru ini bilang, begini aja. Kamu saya kasih racun untuk mertuamu. Bubuhkan racun ini ke minumannya atau masakan yang kamu buat. Racun ini akan menjadikan orang pelan-pelan dan tidak akan terasa. Kalaupun meninggal itu tidak mendadak. Tapi agar kamu tidak ketahuan yang membunuh, kamu harus rubah sikapmu. Yang sebelumnya kamu keras, lembut. Kalau sebelumnya kamu tidak menghargai, hargai. Sebelumnya kamu tidak bergaul, bergaul. Ikuti apa yang dia mau. Kalau dia ingin kamu masak, belajar masak. Masak yang benar. Dan benar dia. Racun ini tuh hanya berlaku untuk 14 hari. Setiap hari 1 bungkus. Ternyata baru 1 minggu dia lakukan itu. Mertuanya ini berubah pada dia. Ngomong ke anaknya. Istrimu sudah mulai berubah. Udah mulai pintar masak. Ternyata dia ini orangnya itu suka belajar. Terus saya ini tersanjung setiap hari dilayani. Keren, kamu nggak salah milih istri. Gitu. Dan dia harus melanjutkan karena masih ada 7 bungkus. Dan dia semakin melayani, tapi melihat mertuanya semakin berubah untuk dia. Sampai hari ke-12, dia datang ke guru itu. Guru, minta penawarnya. Saya nggak tega. Mertua saya sudah berubah. Malah dia tuh sedemikian senang dengan masakan saya. Senang dengan aktivitas saya. Dipuji-puji saya di depan suami saya. Aduh, minta penawarnya. Guru bilang, maaf gak ada penawarnya. Aduh, gimana ini? Karena yang saya berikan kepadamu itu obat herbal. Membuat orang semakin sehat. Sebenarnya yang saya sedang obati itu otakmu. Jadi lanjutkan aja 2 yang sisa itu. Gak apa-apa, itu obat kesehatan. Baru dia sadar, ternyata perubahan mertuanya itu bukan karena orang lain, tapi karena dirinya yang berubah. Begitupun dengan Anda, suami Anda, teman Anda. Pokoknya Anda yang berubah. Siap? Berubah. Kalau Anda nggak mau berubah, Anda nyanyinya pasti, aku masih seperti yang dulu. Itu gara-gara itu. Tahu gak orang gila nggak keluar-keluar dari rumah sakit jiwa. Karena setiap kali dia suruh nyanyi, nyanyinya masih itu terus di depan dokter jiwa.
Ayo nyanyi. Aku masih seperti yang dulu. Balik belum sembuh ini. Masih seperti yang dulu. Gak sembuh-sembuh dia. Sahabatku sekalian, ini self image ini pisahkan antara diri Anda dengan peristiwa yang kegagalan Anda. Pisahkan. Anda dengan kegagalan itu terpisah, berbeda. Saya dan Anda tidak pernah gagal. Yang gagal adalah peristiwanya. Seorang gadis yang menggoreng tempe dan tempenya gosong, yang gosong adalah tempenya, bukan gadisnya. Ya. Jadi kalaupun Anda dibenci oleh orang, itu bukan Anda yang dibenci. Tapi peristiwa yang terjadi pada orang tersebut. Rubah peristiwanya, orang tersebut langsung berkata, dia sudah berubah. Orangnya sudah berubah. Dia sudah berubah. Tidak seperti yang dulu. Orang yang sangat perhatian, energik. Makanya banyak orang yang akhirnya gak jadi cerai. Itu setelah saya bilang, yang curhat pada saya itulah yang harus berubah. Pak, tolong Pak, bagaimana istri saya berubah? Salah, Anda yang harus berubah. Karena Anda yang curhat sama saya. Kok saya yang berubah Pak? Ya iyalah, masa saya harus berubah istri Anda? Wong saya juga gak kenal siapa dia. Anda mau gak berubah? Kalau Anda berubah, lihatlah keajaiban yang terjadi. Begitupun dengan para guru. Pernahkah Anda mendoakan murid-murid Anda? Membayangkan wajah mereka dan mendoakan agar mereka menjadi orang sukses. Dan di akhirat nanti satu persatu menjadi saksi di hadapan Allah untuk masuknya surga Anda. Pernah nggak Anda mendoakan Pak Jedi? Mudah-mudahan Pak Jedi, alah apaan? Nah gitu. Begitu juga Pak Jedi harus mendoakan. Jadi saling mendoakan. Jadi jangan sampai Anda itu tersiksa dengan orang-orang di sekitar Anda. Bahaya loh. Nih lihat. Rasa iba terhadap diri Anda tidak akan membuahkan hasil yang berarti. Membuahkan, gak ada. Ya Allah kasihan ya saya ya. Nah sering ya. Kasihan ya saya ya. Sudah lama bekerja di sini gak pernah jadi kepala sekolah. Nah itu kasihan. Kasihan ya diri saya ya. Kok saya kok nggak ditambah-tambah gajinya. Padahal seharusnya saya ditambah gaji. Jadi mengasihani diri sendiri itu tidak membuahkan hasil yang berarti. Gak akan. Gak akan. Kasihan ya diri saya. Itu enggak. Mengasihani diri itu tidak bisa membuahkan hasil. Terus bagaimana? Nah ini. Restrukturisasi kehidupan Anda. Kita rubah. Nah makanya materi yang ketiga ini berikutnya adalah nih. Midas touch. Restrukturisasi. Ini yang saya janjikan tadi. Sentuhan Midas. Apapun yang Anda sentuh menjadi emas. Jadi ini sentuh jadi emas dia. Nah jadi ini ya. LCD ini ketika tiba-tiba ditandatangani Cristiano Ronaldo. Harganya lebih mahal. Nah gitu. Hotel ketika ada John Bon Jovi bersama dengan grupnya. Kemudian di kamar hotel, dia tiba-tiba ide gagasan nulis lagunya muncul Pak. Langsung mencari spidol, gak ada kertas. Langsung ditulis di tembok. Itu pemilik hotelnya itu terima kasih banget karena yang nyoret-nyoret dia. Karena kamar itu menjadi kamar yang paling mahal di antara kamar-kamar yang lain. Coba kalau ada yang mencoret-coret, pasti suruh bayar. Karena diri seseorang itu ada nilai. Gitu loh. Jadi ketika saya ke Padang, itu ada danau yang sedemikian indah dan mengikuti kelok yang banyak itu, puluhan kilo. Danau apa namanya? Maninjau. Ya betul. Orang Padang. Di sana ternyata ada tempat rumah namanya Rumah Buya Hamka. Di situ masih tertinggal jasnya, tongkatnya, buku-bukunya, tempat tidurnya, termasuk tas yang selalu dia bawa ketika dia berangkat pulang. Itu masih ada. Dan itu nilainya luar biasa karena yang megang adalah Buya Hamka. Jadi tidak bisa dihitung berdasarkan rupiah. Gak bisa lagi. Termasuk peninggalan-peninggalannya di situ ada. Museum Buya Hamka di situ ada. Dan ketika saya datang bersama rombongan itu disambut dengan gedang-gedang itu. Wow ya luar biasa lah. Tapi ternyata Midas touch itu yang pertama ini, jempol. Jadi pernah saya kasihkan sebagian kepada Anda, tapi hari ini saya perdalam, jempol. Karakter. Jempol ini adalah bagaimana Anda mampu menghargai dan bagaimana Anda mampu melayani. Jam dinding dari tadi jam 6:30 terus ini. Jadi ini harus langsung sigap, harus cari baterai karena kalau ada salah satu yang diam, itu yang lain ikut diam. Gitu. Jadi ya kadang-kadang kita harus detail karena nanti ada materi itu.
Sekarang ini perkiraan saya sudah jam 11 lewat 16 menit. Berapa? Namanya juga perkiraan kan? Daripada itu, saya nggak percaya dengan ini. Ini aja sudah 1 jam lebih saya berbicara dengan Anda. Perhatikan. Jadi ternyata teman-teman perhatikan baik-baik ya. Ketika Anda memanfaatkan jempol ini hipnosis level 1. Jadi kalau Anda ingin menghipnotis seseorang, apresiasi dia, hargai dia. Senyum, salam, sapa, santun, yang terakhir sanjung. Senyum, guru datang, senyum dia. Lewat Zoom juga senyum dia. Salam. Salam itu adalah ungkapan kebahagiaan dan keselamatan yang Anda sampaikan. Gimana anak-anak, sehat semua? Itu juga bagian dari salam. Sapa, salam. Assalamualaikum, sehat semuanya. Assalamualaikum, gimana? Cerdas, solih, hebat, cantik. Nah itu sapaan-sapaan yang indah. Assalamualaikum, goblok. Nah kan gak enak banget kan? Kadang-kadang ada orang-orang yang ngomongnya itu gak enak banget tuh. Dasar bodoh, susah diatur, anak gak jelas. Nah itu bahaya. Bagi orang tua pun harus hati-hati ketika berbicara. Baik teman-teman, ternyata ini yang penting, yang perlu kita pahami. Ternyata orang-orang yang mampu mengangkat jempol tepat waktu itu akan menjadi manusia yang terkenang dan dikenang. Coba Anda hari ini ketika menunggu orang lain mengangkat jempol untuk Anda itu lama. Karena itu adalah di dan bukan me. Ingin dijempolin, gak enak kan? Tapi Anda mengangkat jempol saja. Jadi ketika Anda bertemu dengan teman Anda, pakai orangnya energi bagus, wih keren hari ini, kamu nampak cantik, senang. Keren. Ente itu orangnya energik, senang. Bahkan tukang sapu saja, ketika pimpinan datang, ditepuk bunganya, keren, mantap. Bersih. Luar biasa. Dia jadi semangat nyapunya. Kenapa? Karena energi. Energi. Tapi kalau yang ngetuk sesama tukang sapu, gak berenergi. Keren, mantap, apa-apaan. Nah, gitu. Jadi semakin tinggi posisi seseorang, energi jempolnya itu semakin kekuatannya luar biasa. Yang perlu Anda pahami, di Indonesia kekuatan jempol ini semakin berkurang. Ngomong terima kasih aja susah kecuali 2 orang, yaitu penjaga kamar kecil di rest area, sama tukang Mister Cepek yang ngatur di pinggir jalan yang mau orang belok-belok itu. Makasih Pak gitu. Yang jaga kamar kecil dikasih 2.000 juga, makasih. Tapi hari ini Anda berapa kali dapat sertifikasi? Berapa kali dapat gaji? Kadang-kadang Anda sudah merasa, ya emang sudah hak saya. Tapi pernahkah Anda berterima kasih? Ngomong terima kasih itu berat bagi orang Indonesia, kecuali setelah orang itu mati. Setelah orang meninggal, baru pada ngirim karangan bunga. Ngapain? Memang dibaca sama yang mati. Yang mati tiba-tiba bangun mikir, keren. Dari Pak Jedi, dari Pak Haris, gak ada. Saya selalu bilang dalam training saya, ketika orang dalam kondisi hidup, segar, bugar, Anda kirimkan saja pizza, walaupun gak terkenal mereknya. Kemudian Anda kirim lewat GoSend atau Grab, alamat tepat, kemudian timbul, udah sampai belum kiriman saya? Dan rangka apa? Ya sebagai ungkapan persahabatan, terima kasih, alhamdulillah sertifikasi saya keluar. Kok saya yang dapat? Semuanya dapat, bukan Anda aja. Jangan GR. Semuanya dapat. Semuanya dapat. Kata saya mengapresiasi semuanya. Alah, makasih ya. Gitu. Makanya saya sering membuat kejutan-kejutan. Sekarang dengan teknologi sekarang, saya pun bisa mesen untuk guru saya yang ada di Jawa Tengah. Bisa pesan untuk sahabat saya yang di Yogyakarta. Yang penting saya tahu alamatnya. Kemudian yang terdekat mana, dikirim tuh. Kan bayarnya pakai online. Dan itu ternyata membuat orang itu terkejut bahagia. Sekarang kan kadang-kadang kita terkejut gak bahagia. Buatlah orang terkejut bahagia, karena itu menembus pintu langit. Jadi jempol karakter menghargai. Anda pernah melihat film ini? Ketika singa ini dipelihara dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ketika dia dihargai sepenuh hati. Keajaibannya adalah singa ini lupa kalau dia itu binatang buas. Sedemikian dia sepenuh hati melayani, sepenuh cinta. Jadi sahabatku sekalian, yang perlu pahami adalah merubah dunia itu adalah dengan merubah diri kita.
Self image Anda harus dirubah. Saya pribadi yang menyenangkan. Saya pribadi yang dirindukan. Saya pribadi yang siap melayani. Saya pribadi yang siap berkontribusi. Tuh. Film ini adalah film yang sangat menginspirasi. Bagaimana seekor hewan buas sedemikian sangat-sangat akrab dengan pemiliknya. Kemudian pemiliknya ini ternyata harus melepaskan singa ketika dia sudah dewasa dan dikembalikan ke hutan belantara Afrika. Sedih. Dia sedih, singanya ikut sedih. Bahkan dihantarkan persis seperti seorang ayah menghantarkan anaknya ke rumah barunya untuk bersama dengan suami tercinta dan tidak lagi terus-menerus bersama di rumah sendiri. Nih, akhirnya apa? Singa ini pun terasa sedih dan dia tahu kalau akan berpisah. Dan akhirnya terjadilah sebuah peristiwa yang luar biasa. Ketika singa ini berpisah, ketika singa ini tidak mampu lagi dan tidak bisa lagi bertemu, berjumpa, bersama, yang terjadi adalah mereka benar-benar tidak bisa saling sapa lagi. 3 tahun kemudian, singa ini tidak lagi selutut tapi sudah sepinggang. Dan laki-laki 2 bersaudara tadi, Rendel bersaudara, mereka mengajukan untuk melihat singa ini kembali. Dan apa yang terjadi? Ternyata singa yang sedemikian dulu pernah dibersamainya, ada frekuensi turun ke bawah di saat singa yang lain tidak turun. Dan disinilah yang saya katakan tadi, ketika engkau melayani sepenuh hati, sebenarnya engkau sedang dilayani. Terlayani. Tuh, tidak bisa lagi digendong. Tidak bisa lagi dipondong. Karena sudah gede. Kalau singanya bisa ngomong pasti berbicara kemana aja gitu. Tuh. Udah gede banget. Dulu kan masih bisa digendong. Nah ini udah gede banget. Dan yang perlu Anda pahami, ini bukan rekayasa dan hewan tidak bisa diajak untuk berekayasa. Dan anehnya, singa yang sudah lama berpisah ini persis seperti seorang saudara yang kangen banget dengan saudaranya yang lain. Bolak-balik, bolak-balik. Dan anehnya lagi, singa yang lain ikutan Jina. Datang, langsung bilang, kenalin dong, masuk kenalan sendiri, gitu. Nah, bedakan dengan sifat manusia. Nih, ketika dia ada jatah, ingin makan sendiri. Padahal sendoknya terlalu panjang. Saling berburu. Ini yang terjadi di negeri ini kadang-kadang. Semuanya pengen mendapatkan yang paling banyak. Bahkan bisa saling menjadi rai. Tapi hari ibu memang layak karena wanita itu berpikir beda. Dia melayani. Tuh satu-satunya wanita. Pak, Bapak, wailah. Saya nggak apa-apa. Yang lain akhirnya malu juga. Yuk bareng-bareng bantu. Nah, ternyata setiap sendok yang diciptakan oleh Allah kadang-kadang bukan untuk menyuapi mulut kita. Tapi dengan menyuapi anak orang lain. Anak Anda gak diajari Anda, tapi diajari oleh guru yang lain. Dan Anda mengajarkan anak orang lain bersama dengan Anda. Itulah hidup. Nih, lihat. Itu yang pertama adalah jempol. Yang kedua telunjuk. Jempol tadi itu adalah menghargai, berempati, berbahagia. Bersyukur itu jempol. Kalau Anda semakin banyak mengeluh karena Anda bagian dari Taruna Mandiri, maka sebenarnya Anda lebih baik mengundurkan diri. Kenapa? Karena Anda pasti sebentar lagi sakit. Betul, ciri orang yang mau sakit itu adalah banyak mengeluh. Orang yang banyak mengeluh itu pasti sakit. Karena ini sudah diteliti oleh Segyo Hariyama dari Jepang. Ada pulang deh, pulang ada ngeluh. Capek banget Pak, lelah banget hari ini. Pusing kepala saya. Perut saya kok melilit begini ya. Itu kalau Anda ngomong pada suami Anda, dia bisa impoten loh. Impoten untuk Anda, tapi tidak untuk orang lain. Hati-hati. Bener laki-laki kalau istrinya ngeluh terus, itu lihat istrinya tuh impoten dia. Tapi dengan lihat istri tetangga enggak. Iya.
Kenapa? Karena keluhan itu menghadirkan ketidaknyamanan. Coba deh Anda nggak percaya. Ngeluh aja terus sama suami Anda. Lama-lama suami Anda itu nggak ada gairah dengan Anda. Mana ada orang bergairah dengan orang yang mengeluh. Datang-datang, Allah ayah kepala saya kok pusing begini ya. Minum obat, sudah tapi masih pusing. Udah besok, kepala pusingnya udah hilang sekarang mahnya kambuh. Terus begitu, itu kok saya pegel semua ya. Allah, suami nggak ada keinginan. Begitupun dengan istri, lihat suami mengeluh terus. Sama, pengennya cerai aja. Ya Allah, jadi laki-laki kok gitu amat aja nggak gitu. Nah gitu kan. Sama, jadi orang yang suka mengeluh itu bahaya untuk dirinya sendiri. Karena dia akan ditinggalkan oleh semesta. Bukan hanya oleh orang di sekitarnya. Semesta nggak mau sama dia. Sudah ngajak rekreasi gratis Pak. Orang diajak gratis. Sepanjang jalan tuh ngeluh terus. Tahu gini mas saya nggak ikut, jauh banget. Mana AC-nya mati lagi. Ketika dikasih hotel, Allahu Akbar ya Allah. Hotelnya kok kayak gini amat, kumuh banget. Ini pernah dipakai nggak sih hotel? Sepanjang jalan ngeluh begitu. Pasti yang ngajak, tahu gini usah saya aja kamu kan gitu. Itu hati-hati, sama ketika Anda ada di Taruna Mandiri, Anda mengajak orang untuk mengeluh terkait dengan ini. Sekarang kacau ya, beda dengan dulu mah gini, sekarang mah gitu. Nah gitu, artinya apa? Teman yang Anda ajak bicara, itu hanya dua. Yang pertama, bisa saja dia setuju dengan Anda karena senasib seperjuangan, seperasaan, akhirnya sama, saya juga merasakan hal itu. Atau yang kedua, dia mungkin tidak nyaman lagi dengan Anda. Hati-hati, lihat nih, telunjuk. Integritas. Integritas itu mahal. Apa? Komitmen, konsisten, disiplin itu integritas. Jadi contoh integritas itu sederhana sih. Bagaimana Anda berani berkata iya kalau memang iya dan tidak kalau memang tidak. Jadi jangan ya jadi tidak jadi ya. Karena karakter munafik itu adalah ketika berbicara dusta, ketika berjanji ingkar, ketika diberikan kepercayaan berkhianat. Ini ciri munafik. Dan ciri orang komitmen adalah sebaliknya. Ketika berbicara jujur, berjanji tepati, dipercaya, pegang kepercayaan itu. Jadi hari ini terus terang saja, Anda dan saya sedang diuji. Siapa yang mampu dan bertahan dan siapa yang berinovasi, dia akan melejit. Zoom meeting yang sekarang ini sedang on itu ternyata sudah tahun 2009 mulainya. Tapi ternyata momentumnya muncul di tahun 2020 ketika ada COVID. 2019, 2000 sudah orang mulai kenal, 2020 langsung meledak, melejit. Dan ternyata dari tahun 2009 dia sudah ada. Jadi ternyata momentum itu perlu dipersiapkan, bukan dadakan. The power of ujuk-ujuk itu nggak ada. Tiba-tiba. Lo hamil aja perlu 9 bulan. Jadi kalau orang nikah Januari ternyata lahir Maret itu berarti sudah mendahului start ya. Kan gitu. Jadi semua itu berproses. Gak ada langsung dia ini takdir baru 3 bulan lahir. Tapi sempurna, ajaib lah. Enggak. Kita lewat ini. Kemudian berikutnya adalah jari tengah. Midas touch. Yang pertama adalah menghargai, mengapresiasi, melayani. Yang kedua adalah berkarakter. Kejujuran, komitmen, integritas. Ini penting. Jari tengah ini lebih tinggi. Tapi jangan Anda sendirian nih, bahaya. Gak boleh. Anda naik motor begini aja, nanti orang langsung nonjok Anda. Jadi ini itu tinggi karena bersama-sama. Kenapa? Karena jari tengah ini ternyata adalah kontribusi di atas rata-rata. Jari tengah adalah kemampuan Anda berkontribusi di atas rata-rata. Mampu melakukan di atas ekspektasi. Mampu mengerjakan terbaik dan bukan berdasarkan apa yang Anda terima. Tapi Anda adalah terbaik berdasarkan apa yang Anda mampu. Jadi saya harus memberikan materi 30 orang yang hadir dengan 500 orang yang hadir harus sama-sama energiknya. Kenapa? Karena di antara Anda inilah merupakan bagian dari orang-orang yang akan mengantarkan saya ke titik-titik berikutnya. Saya tidak pernah tahu kenapa Pak Jedi di saat dulu pertama sebelum di sini kok menghadirkan saya ke sini, kemudian ke Lengkong. Karena ada sebuah titik yang dinamakan kepuasan, kebahagiaan, personal garansi. Jadi prinsip dasar ini harus Anda pahami. Kontribusi di atas rata-rata. Jadi kontribusi di atas rata-rata ini luar biasa. Apa? Perhatikan baik-baik. Ketika ada anak-anak kecil bermain,
hujan pun datang. Kemudian terjadi sebuah kemacetan yang panjang karena ada pohon yang tumbang. Tahukah Anda? Ternyata yang terjadi adalah semua orang cuek karena merasa ini bukan urusannya. Ini bukan urusanku. Ini bukan tanggung jawabku. Ini bukan perbuatanku. Akhirnya apa? Pohon ini tetap membuat semuanya macet. Tapi lihatlah apa yang terjadi. Seorang anak kecil baru kelas 3 atau 4 SD, 3 SD lah masih kecil. Kemudian melihat ada pohon tumbang. Kalau gurunya berkata, kalau ada ranting nak di pinggir jalan, kamu sisihkan, itu pahala. Dia melihat ini lebih besar daripada ranting, palanya gede kan gitu. Dan apa yang terjadi? Dia lakukan dari mulai diri sendiri. Dan inilah diri Anda saat ini untuk Indonesia. Ketika Anda melakukannya, maka ternyata anak-anak kecil yang lain pun akan membantu Anda. Dan ketika anak kecil lain membantu Anda, yang baik pun malu karena tidak turut serta. Itu membangun rasa malu berbuat baik. Nah, malu untuk tidak berbuat baik itu hebat. Lihat. Dan akhirnya apa yang terjadi? Oh, keren. Mantap. Jadi guru yang membahagiakan itulah tidak menunggu orang lain memulai, tapi Anda yang memulai. Ketika semua orang memulai, lihatlah keajaiban yang terjadi. Terangkat. Dan inilah yang perlu Anda pahami. Kehebatan itu hadir bukan karena Anda hebat, tapi karena Anda adalah orang yang mampu memberikan yang terbaik setiap momentum dan membuat sesuatu itu menjadi lebih baik karena kehadiran Anda. Kita lihat jari manis. Jari manis ini adalah relasi, tim, kerjasama. Anda adalah saudara. Hari ini hari Ibu, saya membuat ungkapan yang saya kirimkan ke beberapa rekan dan ke beberapa grup. Kalimat seperti ini. Seorang ibu, keberadaannya kadang-kadang dianggap tidak ada. Dan dia baru terasa ada ketika sudah tiada. Bagi Anda sudah kehilangan ibu, baru merasakan kalimat ini. Ketika dia ada, tidak ada kerinduan. Namun ketika dia tiada, kerinduan itu hadir. Seorang ibu bisa melakukan semuanya. Namun, laki-laki sebanyak apapun belum tentu mampu melakukan satu yang dikerjakan oleh seorang ibu. Ibu hadir. Dan kehadirannya senantiasa ada. Namun kadang-kadang orang-orang yang saat ini masih punya ibu tidak merasakan kehadirannya karena dia belum merasakan kerinduan ketika dia telah tiada. Coba resapi kalimat itu. Nih. Ketika Anda hari ini adalah sosok yang siap untuk berkorban, siap untuk berjuang, siap untuk menjadi jembatan hebat murid-murid Anda, dan juga para orang tua yang ada di sini, yang ada di sini, yang ada di Zoom, lihatlah. Semut adalah sosok hewan yang hari ini masih ada, padahal dia adalah hewan purba. Kenapa semut masih bisa bertahan di saat yang lain sudah terkapar? Jawabannya adalah karena semut punya pengorbanan yang jauh lebih besar daripada kebutuhan pribadinya. Tidak pernah ditemukan semut yang memakan makanan di mana dia menemukan makanan itu. Bahkan hari ini pun belum ditemukan semut yang sedemikian egois, ngumpet sendiri bawa makanannya dan makan sendiri. Tengok kanan, tengok kiri, nggak ada. Semut menyelamatkan generasinya sebelum menyelamatkan yang lain. Jadi kalau terjadi banjir mendadak ataupun kebakaran, itu ternyata semut selalu membawa anak-anak yang masih warna putih itu ke sana kemari untuk dikumpulkan di satu tempat sebagai penyelamatan. Itulah semut. Dan yang terakhir adalah kelingking. Apa? Midas saat kelingking ini. Tidak boleh meremehkan hal yang kecil, detail. Tidak boleh meremehkan hal yang kecil. Ternyata sahabatku, para guru yang hebat dan orang tua yang hadir di Zoom, perhatikan baik-baik. Ternyata kalau salah satu ini ngeyel,
salah satunya ini iseng dan akhirnya bertuburkan, bertabrakan satu dengan yang lain. Kadang-kadang yang terjadi adalah semuanya jadi repot. Semuanya jadi repot. Oke, baik. Kita simpulkan. Dari self ideal, self image, yang terakhir sepertiganya tadi adalah self esteem. Apa? Seberapa besar Anda menghargai diri Anda? Yuk, kita buktikan. Ya, saya tidak pakai self esteem. Kita belajar menulis diri kita. Ya, kalau kita menghina orang lain itu biasa, tapi menghina diri kita itu luar biasa. Oke, ini kata-kata saya. Saya menerima diri saya. Saya mencintainya. Saya membersamainya. Sekarang dan seterusnya. Saya berusaha melayaninya dengan cara menghargai diri saya. Nah, untuk membuktikan bahwa kalimat yang pertama adalah menerima. Yang kedua memaafkan. Menerima adalah menerima, memaafkan. Jadi konsep menghargai itu adalah menerima, memaafkan. Yang ketiga ikhlas. Tapi apapun Anda dengan tiga kata kunci dokter akan berbohong. Kenapa? Karena terjadi perubahan yang besar. Ketika siapa yang hari ini secara fisik, apakah kami bisa bergerak, kakinya bisa bergerak sakit, ketika perlu sakit, ketika oleh sakit, apapun secara fisik dulu. Karena kalau secara fisik perlu secara fisik. Yang pertama ada Pak Didi apa bergerak? Lihat caranya. Cara sudah gerakan. Rasa sakitnya kalau satu level 1 sampai 10, 10 sangat benar. 0 ke 10. Jadi menuju ke 10 itu masih sakit. Sekarang level sakitnya berapa? Kalau 1 sampai 10. Ya. 7. Oke, kita ada ke sana. Level 7. Dan berapa lama? Bersebulan. Dengarkan dia baik-baiknya. Dengan juga kata kunci tadi. Maka akan terjadi perubahan. Dan ada omongan karena tubuh kita ini diawali dengan pendengaran. Pendengaran mengirimkan otak akan memerintahkan seluruh tubuh. Maka kalau ada diam, telinga juga bekerja maksimal. Walaupun dari hati, tapi belum tentu langsung jadi. Jadi ini otak kalimatnya apa? Ya, oke, Pak Jadi berikan kepada saya. Saya menerima kondisi lengan kanan saya yang terasa sakit dan tidak bergerak, rasa berat, perasaan itu kurang lebih satu jam. Saya menerimanya, dan penuh hati, 100% menerima kondisi. Saya mau kondisi tangan saya. Saya benar-benar bersyukur dalam saya. Bersyukur untuk perjalanan, bersyukur untuk bisa hidup dan bisa bersama. Saya memaafkan dosanya dan meminta maaf telah memberikan ibadah dosanya. Saya menerima kondisi tenang dan saya kesembuhan kepada saya pada negara. Emosi. Kalau tadi kan menggali fisik saja, baru yang berikutnya adalah kalau tadi kan menginformasi, kalau mau menerima peristiwa, ya, kalau saya
menerima. Ya, karena semuanya adalah Allah dan saya memaafkan
Jadi berbagi menjadi menteri, berbagi menjadi dan untuk membangun citra diri Anda harus mampu bekerja melayani di atas rata-rata. Pelayanan di atas rata-rata. Saya selalu bilang kepada kalau Anda mampu melayani di atas rata-rata, Anda tidak. Orang mandiri, orang pengabdian biasa yang masih pakai sepeda, anak mari. Dan dia saya bilang, mandiri, cari handphone yang bawa WhatsApp. Setiap kali mandiri punya pelanggan, kasih handphone mandiri. Bilang kepada dia, Ibu, nggak usah hubungi saya. WhatsApp saya akan jemput. Yang mau jahit, yang mau dipotong, yang mau dipasangin nanti. Setiap kali, oh itu perlu saya jemput. Pelayanan prima. Dan setiap kali dia bilang hari Minggu misalnya, dia mengantarnya jangan hari. Kalau perlu dari Jumat, dan kamu kerja atas. Sehingga dia bilang, itu sudah jadi. Dan ketika sekedar jadinya, yang tidak bilang, kalau satu kalau pelanggan, kalau saya dibayar orang cepat. Tapi dia betul dan banyak dan beda dari itu. Kenapa? Pelayanan orang itu kalau sudah puas, itu luar biasa pelayanan. Setelah Anda mampu berbagi menjadi kontribusi atas rata-rata, maka yang terakhir adalah bagaimana Anda hari ini menghargai diri Anda dengan cara matilah hidup, dengan cara menghargai hidup. Jangan terlalu pelit dengan diri sendiri. Kadang-kadang manja ya. Saya itu kalau masuk sudah selesai. Katanya sudah selesai. Sudah selesai. Kamu mau apa? Saya jawab sendiri. Mau sadar bagus. Itu katanya mau nambah lagi? Boleh. Sampai stop. Cukup. Nah itu. Tapi komunikasi juga sudah baik. Kamu sudah saya penuhi kebutuhan enak. Boleh pulang. Nah itu. Jadi itu bisa karena ada yang tidak berkomunikasi. Auto-speed. Jadi kalau Anda sudah memberikan prestasi, kasih bonus diri Anda. Contoh, makanan kesukaan itu. Jangan lupa Anda dengan itu. Kenapa? Ada suatu saat itu tidak lagi mau. Jangan sampai Anda terlalu pelit dengan kehidupan Anda. Begitu. Tapi ingat, akan beda lagi ketika kita juga mengajak teman-teman kita yang lain. Teman-teman, gitu. Saya kadang-kadang membuat simulasi di online itu ada diskon sampai 50%. Hari-hari transaksi itu diskon 50%. Kan selalu terjadi. Saya kerja itu. Untuk apa? Saya tanya alamat teman saya. Alamat mana yang tidak perlu kirim. Dan saya kirim. Dalam rangka apa nih? Dalam ulang tahun. Gak ada ulang tahun. Itu dalam rangka syukuran. Dalam rangka apa? Dalam rangka bahagia. Ada apa nih kebahagiaan? Ya, hari aku. Hari ini saya untuk hari ini aku bahagia. 1, 2, 3. Hari ini aku bahagia. Besok aku bahagia. 1, 2, 3. Besok aku bahagia. Lusa aku bahagia. 1, 2, 3. Lusa aku bahagia. Selamanya aku bahagia. Selamanya aku bahagia. Itu kalimat yang saya sepakati untuk keluarga. Jadi hari bahagia, besok bahagia, lusa bahagia, selamanya bahagia. Karena bahagia itu yang mencari, bahagia itu diciptakan. Saya saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Haji Aris Ahmad Jaya. Sekali lagi kita beri aplausan yang sangat meriah. Alhamdulillah acara tidak terasa telah selesai kita lewati dan terima kasih atas perhatiannya dan sebelumnya mungkin oke ya nanti ada
kenang-kenangan yang akan diberikan dari pihak sekolah untuk Pak Aris. Dan saya tutup aja acara hari ini dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.